Buat Bapak, jawabnya singkat. Fanya mengkhawatirkan keadaan sang ayah yang mungkin beliau saat ini belum makan sama sekali apalagi ibunya sudah tidak di rumah. Masih jauh Fanya, nanti kita beli makanan di sana saja. Pak, taruh di sini saja tidak usah dibungkus. Si kakak tersenyum adiknya makan lebih banyak daripada tadi siang sepertinya ia menyukai sate ini ditambahkan lagi 4 potong sate di piring. Dihabiskan, sekali lagi Fanya mengangguk tanpa drama. Sampai rumah jam 9 malam, sepertinya beliau sudah tertidur hanya lampu luar yang menyala. Fanya terlihat lemas diminta abangnya untuk duduk di kursi panjang yang dipenuhi dedaunan. Seperti layaknya rumah tak terawat banyak sekali dedaunan kering berserakan sampah plastik ataupun rumput yang mulai meninggi. Entah sudah berapa lamanya rumah ini tidak terjamah tangan. Pintu terbuka sesudah Aris mengetuk 2 kali, pria parubaya yang kini terlihat lebih kurus dari 2 bulan lalu keluar menyapa tamunya. Aris? Ada apa malam-malam kesini? Apa Fanya sudah ditemukan? Uhuk-uhuk. Beliau terbatuk-batuk terlalu banyak rokok yang beliau konsumsi padahal dulu-dulu jarang sekali merokok itu saja jika dikasih orang. Bapak! Fanya mendengar sendiri ayahnya masih mencari keberadaannya sampai saat ini langsung menghambur ke tubuh beliau yang tidak pernah sama sekali dilakukannya sedari kecil. Menangis haru, akhirnya. Jangankan Mimluk merasakan sentuhan tangan beliau saja entah pernah atau tidak, mungkin pernah dulu sangat dulu saat almarhumah ibu kandungnya masih bisa menemani. Pak Darmawan tangannya menyingkirkan perempuan berhijab di depannya tapi justru semakin rapat dan menatap Aris minta penjelasan. Bapak, maafkan Fanya. Fanya. Didorong badan Fanya yang terbalut kain panjang untuk memastikan jika di hadapan beliau benar-benar anak perempuan satu-satunya. Ya Allah Fanya, kamu kemana saja anak? Bapak kemana-mana mencarimu. Pak, numpang ke kamar mandi. Ah kamu Riz, masuk sana. Ganggu orang lagi sedih saja, gerutu beliau cepat-cepat menghapus kasar air mata malu jikalau ketahuan sang anak, masa sudah tua masih menangis. Sejak kepergian Fanya Pak Hamdi sering meminta Aris untuk menjenguk mantan suami istrinya yang tinggal sendiri jadi Pak Darmawan sudah terbiasa dengan kelakuan pria yang sudah berhasil membawa putrinya kembali. Namanya laki-laki tidak segesit perempuan jika disuruh bersih-bersih apalagi kini ada ibunya yang sudah mengurus keperluan, bajunya saja entah kapan terakhir dicuci sendiri. Mungkin membantu ayah dari adiknya membersihkan rumah hanya sekedar menyapu, mencuci piring sebagian jika hati berkenan kalau tidak ia menemani Pak Darmawan melamun seharian di kamar menunggu keajaiban Fanya datang pulang. Dia juga sering dimintai mengantar beliau jika ada kabar tentang Fanya tapi tidak pernah bertemu. Dengan rasa haru dirangkul pundak putrinya untuk pertama kali mengajak duduk tapi sofa di ruang tamu kotor penuh debu dan sampah berserakan bahkan kopi mereka berdua 3 hari lalu masih nangkring di meja. Aris ini rumah sudah seminggu tidak disapu, ini bajunya siapa ini? Oh ya kaosnya Bapak. Fanya tertawa geli melihat ayahnya marah-marah seperti itu berbeda sekali seperti bukan ayahnya yang ia kenal selama ini. Kemana bocah itu, tadi habis bikin kopi tidak langsung dicuci. Ini sudah kotor seperti ini kenapa tidak dicuci, rembet beliau kesal putrinya sampai tidak bisa duduk seraya tangan sibuk mencarikan tempat duduk yang bersih untuk tamu spesial. Sudah Pak, biar Fanya saja. Kamu diam saja biar Bapak bersihkan dulu. Riz. Aris yang mendengar beliau ngedumel berlari kecil menghampiri sembari membetulkan ikat pinggang. Ini rumah sampai kotor begini, kamu ini gimana tidak mau bersih-bersih? Lihat, putriku sampai tidak bisa duduk. Nih, bawa ke belakang. Sudah, kamu diam saja. Riz, ambil kemoceng bersihkan kursi dan meja itu, titah beliau lagi pada hal yang tadi belum selesai dikerjakan. Dibawa 3 piring sekaligus yang tergeletak di bawah meja dan juga 1 toples berisi kerupuk yang sudah berjamur. Mereka berdua bergotong royong membersihkan ruang tamu agar putri kecilnya bisa duduk tenang. Aris baru saja hendak duduk sudah ditarik lagi lengannya diajak membersihkan kamar yang nanti akan dibuat tidur Fanya padahal badan rasanya sudah ingin lepas dari tulang habis perjalanan jauh langsung mengeksekusi rumah. Fanya membantu menyiapkan makan untuk mereka bertiga meski sang ayah sudah melarang. Bisa ditebak perut kakaknya pasti bunyi lagi setelah mendadak diajak kerja bakti. Pertama disingkirkan dulu karpet depan televisi yang terlihat kumal setelah menyisihkan barang-barang yang tergeletak. Diambil tikar plastik karakter Boboiboy yang menyender di jepitan lemari untuk pengganti alas nanti mereka makan bersama. Dia berjalan menuju dapur hendak memindahkan semua makanan ke piring, air mata menetes melihat pemandangan yang tak kalah lebih mengejutkan. Semua serba berserakan. Hatinya menuntun ke arah meja makan, dibuka tudung saji hanya ada nasi kerak kemarin dan juga sambal asal terlihat bawang merah dan cabai yang belum tergilas halus serta sebungkus garam dengan santainya menyender di cobek. Sama sekali tidak ada lauk meski hanya sepotong tempe, benar-benar cuma itu saja. Tidak mungkin ayahnya hanya makan ini, dicari seisi dapur tapi sama sekali tidak menemukan lauk lain yang ada cuma tumpukan mie instan. Tubuhnya luruh mendapati bekas makan ayahnya yang masih sisa sedikit, nasi yang ditutul sambal. Fanya.
Fanya menarik nafas mengontrol emosi cepat-cepat membersihkan air mata tidak lupa menutup kembali tudung makanan. Iya, Pak. Fanya di kamar mandi. Dibawa lagi makanan yang sudah dipindahkan ke piring ke depan televisi. Bapak sudah bilang biar Aris yang bersihkan. Kamu duduk, diam. Kamu pasti capek. Yang diomong-omongin langsung menjelujurkan badan di samping Fanya membuatnya kikuk sedikit menggeser duduknya. Riz, cepat ambil teko di belakang. Biar Fanya saja. Tidak tega melihat abangnya sudah tidak bertenaga berdiri kembali berjalan malas ke dapur. Biar Fanya saja, Pak, pinta Fanya setelah lengan ditahan ayahnya agar duduk kembali. Sudah, duduk. Cepat Riz. Aris kalap makan nasi yang tadi dibelinya di jalan, perut yang baru saja diisi sudah bunyi kembali. Sudah Pak, ini masih banyak. Antara haru dan kenyang ia berusaha menolak tapi tetap saja satu centong penuh ditumpahkan di atas piringnya. Makan yang banyak. Beliau juga lahap baru makan sekali seharian ini terakhir tadi siang hendak mencari makan badannya sudah capek bekerja seharian di sawah. Benar-benar tidak terurus. Masih saja Aris yang diajak membereskan makanan ke dapur, Fanya sama sekali tidak diizinkan membantu langsung disuruh tidur di kamar sedangkan para pria mengistirahatkan badan di karpet yang tadi dibuat makan bersama.